Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Semuanya bertemu lagi bersama kakak Putu Andrea Priliawan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah kalian mengikuti ulangan tengah semester dan melaksanakan jeda tengah semester. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah adik-adik, kakak ingin bertanya ke kalian, apa yang sering adik-adik lakukan pada saat di rumah? Nah, banyak hal yang dapat kita lakukan pada saat di rumah. Biasanya jika kakak merasa bosan di rumah, kakak pasti menonton televisi. Nah, pada saat kakak menonton televisi, kakak akan mencari berita ataupun acara yang membuat kakak senang untuk menghilangkan rasa kebosanan kakak. Nah, tapi tahukah adik-adik siapa sih penemu dari televisi? Nah, dan apa tujuan dibuatnya televisi? Nah, semua itu akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran 1 pada tema ketiga, subtema 2 yang nanti kakak berikan. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak dari adanya televisi, dan terakhir nantinya kita akan membahas mengenai rangkaian paralel. Sehingga tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dengan membaca, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. 2. Setelah membaca, kalian mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. 3. Dengan diskusi, kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. 4. Setelah membaca dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. 5. Dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menguji model rangkaian tersebut dengan tepat. Dan terakhir yang ke-6, dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Nah adik-adik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian persiapkan buku catatan, materi yang kakak telah bagikan, dan perlengkapan penunjang pembelajaran kita hari ini. Nah adik-adik, tahukah kalian bahwa televisi ditubuhkan oleh John Logie Baird yang lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu pada kesempatan ini untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang disebut dengan televisi. Baik mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang
terdiri atas dua, yaitu pertama medan magnet dan kedua medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Nah, pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi adik-adik, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani. Nah, tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Nah, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Untuk lebih jelasnya, silakan adik-adik baca dan cermati teks pada materi yang kakak berikan tentang si kotak ajaib. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai membaca teksnya? Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Setelah kalian membaca teks tersebut, tugas kalian mengisi bagan yang ada di bawahnya. Nah, berdasarkan teks yang telah kalian baca tadi, silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui mengenai sejarah dari televisi dan tujuan dari televisi, nah, pastinya ada dampak dari adanya televisi tersebut. Nah, seperti yang kita tahu ada dua dampak. Yang pertama, terdapat dampak positif. Nah, dampak positif dari adanya televisi, kita pasti mengetahui kabar yang ada di seluruh penjuru dunia. Nah, selain itu kita juga bisa melihat acara-acara hiburan di dalam tayangan televisi. Nah, selain dampak positif yang kakak tadi sampaikan, masih ada banyak lagi dampak positif yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu dampak negatif dari adanya televisi. Nah, dampak negatif dari adanya televisi yaitu kita akan merasakan kemalasan karena terlalu nyaman menonton televisi sampai lupa waktu. Nah, selain itu kita biasanya suka meniru adegan-adegan yang kurang baik atau kurang enak untuk kita tiru. Selain itu juga kita masih sangat banyak sekali adanya dampak dari negatif pada televisi. Nah, selanjutnya kakak ingin adik-adik menuliskan selain tadi kakak sampaikan, tulis dampak positif dan dampak negatif dari televisi. Nah, adik-adik bisa menuliskan di buku catatan adik-adik masing-masing. Nah, semuanya tentunya kalian mengetahui bahwa televisi menggunakan listrik sebagai
sumber energinya. Sama dengan televisi, lampu juga menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai rangkaian listrik seri. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya mengenai rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bercabang, sehingga jika salah satu lampu dengan alirannya, lampu lain belum tentu ikut mati. Keunggulan dari rangkaian listrik paralel adalah jika salah satu lampu diputus, maka lampu lain belum tentu ikut mati, serta nyala lampu yang dihasilkan lebih terang. Sedangkan kelemahannya adalah daya yang dibutuhkan sangatlah besar, serta kabel yang dibutuhkan akan lebih banyak. Rangkaian paralel sering digunakan pada instalasi listrik di rumah. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudahkah mengerti pada materi rangkaian listrik paralel? Nah, jika sudah, tugas adik-adik adalah bedakan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, silakan dibuat di buku tulis kalian masing-masing. Nah, adik-adik, sekiranya pembelajaran kita hari ini, nah, kakak ingin bertanya, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran apa? Nah, hari ini kita telah melakukan pembelajaran mengenai televisi, menemukan teks eksplanasi pada suatu teks eksplanasi ilmiah, dampak dari adanya televisi, serta kita telah belajar mengenai rangkaian paralel. Nah, dari semuanya, apakah masih ada yang belum adik-adik paham dan perlu ditanyakan? Nah, jika ada, silakan tanyakan langsung ke kakak. Nah, baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup pula dengan doa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih adik-adik sudah memperhatikan kakak hari ini dan sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Kakak tutup pembelajaran hari ini dengan selamat pagi. Om Santi 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 Om.